Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Anosolihah dengan nomor induk mahasiswa 3022000018 di kelas KPIA. Di sini saya akan memberikan video kritik, evaluasi, dan juga pertanyaan argumentatif sesuai dengan tugas yang diberikan pada mata kuliah komunikasi massa. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya memberikan video kritiknya kepada saudara Muhammad Rizky Fahrudinsyah ya, dengan makalahnya yang kemarin dibuat itu teori ketergantungan, begitu. Mungkin dari sekilas dari judulnya saja kita sudah mengetahui tentang teori ketergantungan itu seperti apa. Tetapi di makalah ini coba kita lihat, coba kita kritisi, coba kita analisis bersama. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menganalisisnya. Untuk keseluruhan isi makalah ini sudah cukup baik ketika tampak sekilas dari fisiknya, akan tetapi nanti mungkin ini tampilan di HP ya, jadi saya tidak mempermasalahkan itu, cuma nanti untuk paragrafnya ini lebih dirapikan lagi begitu ya Mas Rizky ya. Terus untuk hal-hal yang perlu dikritisi itu ada beberapa hal yang ini menjadi materi video kali ini. Ada 6 hal ya kalau nggak salah, tapi saya akan meringkasnya di beberapa saja yang penting ini bisa saudara Rizky terima begitu. Yang pertama, pada makalah ini saya rasa sudah cukup menjelaskan ya untuk dan memaparkan tentang bagaimana teori ketergantungan itu sendiri. Dimana yang saya tangkap itu teori ketergantungan merupakan teori atau suatu keadaan atau hubungan antar dua kelompok, dua negara, dua wilayah yang itu lebih terfokus pada hubungan-hubungan untuk saling menguntungkan atau bahkan tidak menolak kemungkinan untuk salah satu pihak ada yang dirugikan. Begitu kalau saya menangkapnya. Akan tetapi di makalah ini ada plus minusnya ketika saya melihat isinya. Kalau tadi dari covernya, dari luarnya itu sudah cukup bagus ya, cuma ada beberapa yang harus diperbarui untuk penataan paragraf. Dan untuk isinya ini saya masih bertanya-tanya sebenarnya tentang ini, keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, sama pembahasan. Nah, apa yang saya permasalahkan, yang ingin saya tanyakan itu tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini, saudara Rizky mengatakan dan memfokuskan diri untuk teori ketergantungan ini pada sistem pembangunan atau juga kepada sistem teritorial atau kewilayahan. Sedangkan pada rumusan masalah ini saudara Rizky merumuskan masalahnya ini definisi teori ketergantungan, terus teori ketergantungan dan inti pemikirannya itu bagaimana, akibat dari ketergantungan itu bagaimana. Nah, ini kayak tidak sinkron saja. Ketika yang di atas di latar belakang masalah itu menjelaskan, dispesifikkan menjadi teori ketergantungan suatu wilayah, terus di rumusan masalah ini berasa kayak diumumkan lagi sifatnya, definisi teori ketergantungan secara umum. Padahal jika kita melihat contoh-contoh konkret di kehidupan nyata, ketergantungan itu mencakup semua
hal. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga ada teori ketergantungannya. Dan yang ingin saya tanyakan, ini memang makalahnya ini difokuskan kepada wilayah teritorial, pembahasan teori ketergantungan wilayah atau teritorial, atau teori ketergantungan secara umum, atau bagaimana? Karena ini benar-benar tidak sinkron. Nah, ketika masuk pembahasan pun juga begitu. Ini di atas juga secara teritorial, bagaimana hubungan kita, bagaimana ketergantungan kita dengan wilayah lain. Tapi di pembahasan poin B, ini juga ada teori ketergantungan dan inti pemikirannya. Ini saya belum bisa menangkap ya, mungkin nanti bisa saudara Rizky jawab atau menjawab dari pertanyaan saya begitu. Dan untuk yang selanjutnya, untuk presentasi yang kemarin ya di video itu, saya rasa layaknya presentasi seperti biasa sih, cuma saya berharapnya lebih daripada itu, tapi kok ternyata sama saja. Maksud saya sama saja itu bagaimana? Ya sama kayak baca-baca seperti biasanya, kayak yus mau cotok. Dan saya berharapnya itu ada penjelasan lebih lanjut, misalkan nggak dibaca semua itu nggak apa-apa, cuma paling nggak kita paham, karena konteksnya ketika kita bisa memahami sama kita bisa mengerti itu beda. Mengerti sama paham itu beda loh ya. Jadi saya berharapnya tadi setelah saya dikasih link video sama saudara Rizky tentang penjelasan makalahnya itu, saya bisa paham gitu. Tapi ternyata masih ada beberapa hal yang harus saya pertanyakan dan saya harus perjelas kepada jenengan. Terus, tapi ya nggak apa-apa, belajar lah ini, belajar sama-sama. Jadi saya harap nanti kalau presentasi poin-poinnya penting saja, yang penting pendengar itu bisa paham gitu, karena materinya ini sudah sudah ada keterkaitan lah dengan temanya. Cuma itu tadi pertanyaan saya perlu dijawab. Terus yang kedua sudah, yang ketiga ini saya kayak pernah melihat tulisan ini nggih. Dan saya juga tidak tahu ini tingkat plagiasinya itu berapa persen, karena di dalamnya ini saya pernah melihat teks yang seperti ini persis. Entah itu jenengan copy ataupun bagaimana, saya juga tidak tahu. Dan perlu diingat ya, kalau kemarin itu ada ketentuan bahwasanya tingkat plagiasinya itu hanya dibatasi sampai 30%. Nanti jenengan cek sendiri untuk tingkat plagiasi jenengan itu sampai berapa persen. Terus yang selanjutnya, ini tidak ada footnote. Tidak ada footnote sama sekali. Meskipun ini makalahnya online ya, cuma alangkah lebih baiknya memang harus dikasih footnote untuk menjelaskan ini diambil dari mana, terus ini argumen jenengan pribadi atau gimana. Jadi ke depan harus ada footnote-nya. Dan yang terakhir, ini ada satu pertanyaan dari saya tentang, saya geser-geser ya, tentang teori ketergantungan. Untuk saudara Rizky nanti bisa menjawabnya. Dan kalau memang pertanyaan saya ada yang salah, ya mohon dimaklumi. Gini, setelah kita kan tahu ya, negara kita sendiri itu, bahkan diri kita sendiri itu mengalami ketergantungan pada suatu hal. Ya contoh umumnya aja, negara kita memiliki ketergantungan dengan pihak-pihak luar, baik itu negara lain, wilayah lain, dan yang lain sebagainya itu. Nah, pertanyaan saya mudah saja, ini cukup bisa mengambil dari makalahnya atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya ini pertanyaan saya, jika kita sudah mengalami ketergantungan pada suatu wilayah, pada suatu keadaan, apa yang dapat kita lakukan?
Dengan pertimbangan kita tahu bahwa di dalam ketergantungan itu ada kelebihan dan ada kekurangan yang sama-sama imbang. Bagaimana cara memandang masalah ini dari perspektif teori ketergantungan? Mungkin itu saja ya Mas Rizky sampai belepotan yang dapat saya kritisi, yang dapat saya pertanyakan. Semoga ini tidak mengurangi semangat panjenengan untuk terus membuat makalah yang baik. Ini hanya ya tugas terus, dan saya ingin benar-benar mempertanyakan ini. Jadi jangan sampai ini dianggap sebagai saya sok menggurui ataupun bagaimana, jangan. Intinya kita belajar bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, nggih. Terima kasih. Semangat terus untuk makalahnya. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.